الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah yang ditahqiq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan dan hukum fi'il mudhari'. Hukum asal fi'il mudhari' adalah semuanya mu'rab kecuali dua keadaan, yaitu dua keadaan tersebut adalah apabila bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah. Bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah, dikenal juga nun an-inas. Apabila bersambung dengan nun taukid mabni ala al-fathi. Apabila bersambung nun inas atau nun niswah mabni ala sukun. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, kita ulangi dikit lagi. Fa in ittasalat bihi nunul inas buniya 'ala sukun. Itu kan? Ya kan? Apabila bersambung dengan nun al-inas atau nun niswah halaman 29 itu. Barakallahu fiikum. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya wal mu'rabu minal af'al, dan yang mu'rab dari kalangan fi'il ada al-mudhari', adalah fi'il mudhari' bisyarti alla yattasila bihi nun inas wala nun taukid al-mubashirah, dengan syarat tidak boleh bersambung dengan nun inas atau nun taukid al-mubashirah, nun taukid yang bersambung langsung. Nahwu yadribu wa yakhsha. Yadribu wa yakhsha di situ itu kedua-duanya mu'rab. Cara ma'irabnya bisa dilihat di bawah itu. Barakallahu fiikum, yadribu sama wa yakhsha i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Beliau tidak menyebutkan tajarrud, tapi nanti kalau antum i'rab disebutkan tajarrudnya karena penting. Apa maksudnya ya? Jadi yadribu i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. 'alal alif man amdhuhuriha ata'adzur. Seperti itu caranya. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, fa in ittasalat bihi nunul inas, nanti kami akan sebutkan makna mubashirah. Maka jika fi'il tersebut bersambung dengan nunul inas atau nunul inas nun niswah bersambung dengannya, bunya ala sukun, maka dia akan mabni ala sukun. Nahwu al walidatu yurdi'na. Perhatikan di situ, wal walidatu yurdi'na, syahidnya mana? Yurdi'na. Adapun i'rabnya wal walidatu wawunya ala hasabi ma qablah. Al walidatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi barakallahu fikum dhammah dhahir al akhir li'annahu jama' muannas saliman itu. Kita lewati dalam jurumnya ya. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyyun 'ala sukun litisalihi bi nunin niswah. Paham ya caranya ya? Fi'lun mudhari'un mabniyyun 'ala sukun litisalihi bi nunil inas atau litisalihi bi nun niswah. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in dia karena enggak ada penasab, tidak ada penjazm sebelumnya kan? Fi mahalli raf'in. Marfu'un litajarrud 'anil nasab wal jazm. Seperti itu. Mafhum salah ya? Ayo barakallahu fikum. Kemudian nun, bagaimana nunnya itu? Yurdi'na wan nunun niswah atau wan nun dhamirun muttasilun mabniyyun al fathi fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Berikutnya, mafhum insyaallah ya berarti. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok bersambung dengan nun inas atau nun an-niswah, maka dia mabniyyun ala sukun. Mafhum?
Berikutnya, wa in ittasalat bihi nunut taukid al-mubashirah buniya 'ala al-fathi. Dan jika nunut taukid bersambung dengannya secara langsung, mubashirah secara langsung ya, maka dia mabni 'ala al-fathi. Maka dia mabni 'ala al-fathi. Nahwu contohnya la yusjananna wa la yakunan. Itu aslinya kalau rasmil imla'i tulisannya enggak kayak gitu. Nah, la yakunan aja ini. La yakunan seperti ini. Berarti non taukid khafifan itu. Nah, cuman karena rasmil Quran kayak gitu. Wala yakunan. Tulisnya kayak gini kan? Ya enggak? Nah, wala yakunan. Nah, ini rasmil Quran. Wa illa aslinya seperti ini. Wala yakunan kayak gini. Paham ya? Nah, berarti khafifah. Kalau yang pertama la yusjananna itu langsungan itu. Yusjan jadi apa dikasih bersambung langsung dengan nun taukid yusjananna, nun taukid as-sakilah. Paham ya? Nun taukid as-sakilah. Jadi bedanya nun taukid as-sakilah dan khafifah itu apa bedanya? Bedanya kalau nun taukid as-sakilah tasydid. Double nunnya itu, paham ya? La yusjananna, double enggak? Nah, tapi kalau seperti ini khafifah karena cuma satu ta. La yakunan, bukan nan, la yakunan. Naam. Wa inna ma'aribal mudhari' li musyabahatihi lil ism. Hanya saja dia itu kenapa fi'il mudhari' kok mu'rab? Karena dia ada keserupaan dengan isim. Karena serupanya dia itu dengan isim. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Kita lihat bawah itu. Nah, catatan kaki nomor 2. Adapun untuk masalah i'rabnya yusjananna, kita i'rab dulu ya. Yusjananna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi litisalihi bi nunut taukid. Paham ya? Kemudian yang kita cari bukan fa'il tapi naibul fa'ilnya, karena yusjan adalah fi'il mudhari' mughayyir shighah, fi'il mudhari' yang berubah bentuknya. Yusjan. Nah, yang kita cari adalah naibul fa'ilnya. Wa naibu fa'ilih dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu apa? Takdiruhu huwa kan itu. Ya enggak? Naam. Wala yakunan wawunya wawu atifah. Wawunya wawu atifah. Kemudian lamnya itu lam waqi'atun li jawabil qasam. Asli seakan la yusjananna wallahi la yakuna. Paham ya? Wallahi la yakuna. Jadi wawunya lamnya lam waqi'ah fi jawabil qasam. Mahdhuf takdirhu wallahi yakunan. Paham maksudnya? Ya, nah, jadi lamul qasam seringnya itu lamnya itu lam jawabul qasam itu, lam jawabul qasam. Apa maksudnya ya? Jadi kalau antum jumpai lam kok ada pada fi'il mudhari' seperti ini bentuknya, barakallahu fikum, mesti biasanya ya, biasanya gandengannya. Nah, laqtulanna kan, laqtulanna. Nah, ini pastikan lamnya lam waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang jatuh sebagai jawaban sumpah. Takdirnya wallahi. Ini takdirnya. Wallahi laqtulanna. Belum mesti itu. Kalau antum jumpai fi'il mudhari' kalau bersambung dengan barakallahu fikum dan taukid, barakallahu fikum, maka pastikan lamnya apa? Lam waqi'atun fi jawabil qasam. Paham ya? Waqi'atun fi jawabil qasam, dia jatuh sebagai jawabil qasam. Paham soalnya ya? Barakallahu fikum. Wallahi inilah takdirnya. Wallahi la'aqtulanna, demi Allah sungguh-sungguh aku akan membunuh. Paham maksudnya insyaallah ini ya? Barakallahu fikum. Jadi, kita lihat makna bawah itu kenapa serupa dengan isim. Al-mudhari'u fil lughah, catatan kaki nomor bawah itu nomor 2. Al-musyabah. Al-mudhari' fil lughah al-musyabih, yang serupa atau yang menyerupai. Wal mudhara'ah lisyai' musyabahatuhu lahu. Dan dikatakan mudhara'ah terhadap sesuatu maksudnya adalah menyerupai sesuatu tersebut. Ka'annahu misluhu au shibhu, seakan-akan serupa dengan sesuatu tersebut atau menyerupai, gitu loh, paham ya? Seakan-akan menyerupai atau menyamai. Wal mudhara'ah mustaqatun minad dara'. Mudhara'ah itu diambil atau pecahan daripada kata dara'. Ka'anna kullasyabihaini, seakan-akan kedua belah atau dua sesuatu yang serupa tersebut irtada'a min dar'in wahid, seakan-akan kedua-duanya menyusui dari satu susuan. Fahuma akhwan radha'an. Maka kedua-duanya adalah apa? Seakan-akan saudara sepersusuan. Wa summiya
Hadzal naw' minal fi'l mudhari'an, dan jenis ini kenapa dinamakan mudhari'an? Li musyabahatihi ism, dikarenakan serupanya dia terhadap apa? Isim, serupa dengan isim. Li kaunihi mu'raban misluhu fa ka'annahu akhuh. Dikarenakan isim mu'rab enggak isim? Isim mu'rab atau tidak? Isim mu'rab enggak? Isim mu'rab, hukum asalnya mu'rab. Nah, enggak perlu tanya kenapa mu'rab, enggak perlu, karena hukum asalnya isim mu'rab. Nah, manakala fi'il mudhari' ini serupa dengan isim, yang mana isim itu adalah apa? Mu'rab, maka kita ambil kaidah apa? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka mengambil hukumnya. Kita lewati dulu. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Asy-syai'u idza asbaha, nah, asy-syai' akhadha hukmahu. Nah, sesuatu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil hukumnya. Maksudnya ya, manakala fi'il mudhari' serupa dengan isim, yang mana isim mu'rab, paham ya? Isim kan mu'rab, maka fi'il mudhari' hukumnya pun jadi mu'rab karena menyerupai isim tersebut. Itu kaidahnya. Maksudnya insyaallah ya? Paham tuh? Ya, na'am. Jadi kenapa kok dia bisa mengambil hukum isim? Karena isim mu'rab. Nah, manakala fi'il mudhari' serupa dengan isim, maka menjadi hukumnya mu'rab juga itu loh. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ada orang Ahlus Sunnah ngakunya Sunni Salafi, tapi dia menyerupai Hizbi. Nanti lama-lama dia akan divonis Hizbi juga. Karena apa? Karena menyerupai tadi itu. Nah, seperti itu caranya. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Nah, sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil apa? Hukumnya. Mafhum insyaallah ya? Nah, jadi fi'il mudhari' kenapa kok mu'rab? Karena menyerupai isim. Nah, isim kan mu'rab, akhirnya fi'il mudhari' mengambil hukum isim yaitu mu'rab. Mafhum insyaallah ini ya? Naam. Nah, kami sekarang menjelaskan makna mubasyirah. Makna mubasyirah maknanya adalah na'am barakallahu fikum, bersambung langsung, tidak ada fasil. Kita lihat halaman 29, dibalik lagi. Catatan kaki nomor 10. Mengenai mubasyirah itu al-muttasilah bihi min ghairi fasil. Ini penting ya. Bersambung langsung dengannya tanpa ada pemisah. Antum perhatikan baik-baik. Sekarang contohnya. Semula kan adhabu. Ya enggak? Akhir fi'il mudhari' huruf apa ini? Ba. Bersambung langsung dengan nun taukid. Paham ya? Nah, menjadi apa? Adhabanna. Aslinya gini aslinya. Ya enggak? Karena nun taukid ini double, nunnya ini double. Nah, diidghamkan menjadi seperti ini. Adhabanna. Nah, sekarang antara adhabu dengan nun taukid bersambung langsung enggak? Nah, inilah yang mabni. Berarti mafhumnya kalau ada pemisah atau penghalang tidak mabni itu loh. Penghalangnya apa? Barakallahu fiikum, perhatikan. Nah, penghalangnya adalah bisa apa? Fasilnya bisa al-wawu atau jamaah itu maksudnya, atau al-alif al-tasniyah, atau al-ya ya mu'annath khatabah. Ini penghalangnya nanti. Paham ya? Kalau ada 3 penghalang ini berarti tidak dikatakan mubasyarah, tidak dikatakan bersambung langsung. Contohnya, perhatikan baik-baik. Yadhabuna. Ini kan artinya yadhabuna mereka sedang atau pergi. Hum yadhabun. Mereka sedang atau akan pergi, ya enggak? Nah, sekarang antara ba dengan ditambah dengan nun taukid misalkan, kita dobelkan ini ya. Nun taukid sakilah ini kan. Nah, untuk menafsirkan seperti ini kan. Paham ya? Nah, karena ini double nunnya. Nah, sekarang antara ba di sini dengan nun ini bersambung langsung atau ada pemisah? Nah, ini nanti walaupun bersambung dengan nun taukid tetap mu'rab. Kita lihat bagaimana caranya nanti. Nah, barakallahu fikum. Caranya adalah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sekarang yang pakai wawu dulu ya. Ini penghalangnya ya. Nah, aslinya gini di sini. Yadhabu. Ini sebelum tak idghamkan ya. Yadhabunanna. Nah, sekarang barakallahu fikum hafizakumullah.
Di sini dalam ilmu bahasa Arab dibenci kalau berderetannya 3 huruf yang sama. Nun, nun, nun. Sama nggak hurufnya ini? Nah, ini dibenci, akhirnya dibuang nunnya ini. Yang nunnya mana? Yang ini. Nun yang tanda rafa dibuang. Akhirnya jadi apa? Masih ini. Nah, barakallahu fikum, masih seperti ini. Ya enggak? Yadhabun. Nah, itu seakan-akan kan? Ya, Pak. Sekarang apa yang terjadi? Jadi kok istiqanan yang dibuang huruf sahih atau huruf ilah yang berat? Huruf ilah dibuang. Nah, dibuang maunya berarti kan? Akhirnya menjadilah seperti ini. Ya, Pak? Yadhabunna, ya enggak? Diidghamkan menjadi seperti ini. Jadi nanti kalau antum jumpai tulisan kok bagaimana nih ada nun taukid kok enggak fathah, kok enggak yadhabanna, pastikan berarti dia bukan mufrad. Kalau mufrad dia mesti kayak gini tulisannya. Mesti itu. Kalau ada harakatnya ya. Mesti yadhabanna. Jadi kalau antum kok ini enggak yadhabunna, kok keliru? Enggak keliru. Dilihat dulu sebelumnya. Ini berarti bagaimana i'rabnya? Yadhabunna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib al jazim wa 'alamat raf'ihi thubutun nun al mahdhufah. Nah, yang caranya ya, wa 'alam raf'ihi thubutun nun al mahdhufah. Tetapnya nun yang dibuang. Kenapa dibuang tadi? Karena berdasarkan 3 likarohiyati tawalil amsal namanya. Dikarenakan dibencinya 3 huruf berderet sama itu. Akhirnya dibuang nunnya kan? Terus bagaimana wawunya mana? Kita katakan wal wawu al mahdhufah. Wal wawu al mahdhufah, dan wawu yang dibuang ini di i'rab dhamirun muttasilun mabniun as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Udah selesai. Wan nun taukid. Jadi yadhabunna dan yadhabanna beda enggak? Bedanya apa? Yadhabanna itu mabni dan mufrad ya. Mabni dan mufrad. Huwa yadhabanna. Kan itu. Kalau yadhabunna murad untuk jama', aslinya yadhabunanna. Prosesnya ini tadi. Kenapa kok ini ke murad? Karena tidak bersambung langsung antara ba dengan nun taukid. Bersambung langsung atau enggak ini? Ada wawunya penghalang. Paham? Nah, sekarang yang ya, yang alif kita akhirkan, yang ya sekarang. Sama aja. Nah, barakallahu fiikum. Prosesnya sama. Nah, tadhabina. Nah, ayo. Tadhabina dikasih apa? Nun. Ini kan? Ya enggak? Nah, tadhabinan. Apa yang terjadi? Berderetannya 3 huruf yang sama di penjilang Arab. 1, 2, 3. Nun, nun, nun. Ini dikenal dengan karahiyati tawalil amsal. Karahiyatu tawalil amsal. Paham ya? Dikenal dengan apa? Dengan dibuang ya. Dibuang ini kenapa? Barakallahu fikum li karahiyati tawalil amsal. Oh ya, dikarenakan dibencinya apa? Berderetannya huruf 3 huruf yang sama tadi itu. Ngerti ya? Nah, berderetannya 3 huruf yang sama, nun nun nun. Apa maksudnya? Nah, oleh karena itu dibuang apa? Dibuang nunnya. Setelah itu masih berikutnya. Nah, setelah dibuang berarti bacanya apa? Tadhabin. Ya kan? Tadhabin. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang Muhammad sini? Apa yang terjadi sekarang? Bersama apanya? Bertemunya apa? Apa istilahnya bertemunya apa ini? Wacaranya itu, bertemunya 2 sukun, akhirnya dibuang ya-nya. Kenapa dibuang? Nanti kok istakinnya. Nah. Paham soalnya ya?
Nah, jadi pembuangan ya ini karena litikoi sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, dibuangnya nun ini kenapa? Likarahiyati tawal amsal. Paham ya? Sebabnya ini ya. Nah, setelah dibuang ya-nya bagaimana nanti bentuknya? Langsung kita idghamkan aja bentuknya seperti tadhabinna. Pastikan tadhabinna ini bukan mufrad, sudah. Aslinya mesti ada ya-nya karena kasrahnya menunjukkan. Masalahnya dari tadhabinna bagaimana arabnya seperti tadi itu. Tadhabinna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alam tarfihi thubutun nun al mahdhufah. Tanda rafa'nya ini thubutun nun al mahdhufah. Nah, thubutun nun al mahdhufah. Ya, tetapnya nun yang dibuang. Paham salah ya? Karena aslinya ada nun tadi aslinya kan? Dibuangnya kenapa tadi dibuang nunnya? Kenapa nun ini dibuang tadi kenapa? Kenapa nun ini dibuang tadi? Ini. Ya. Dibencinya apa? Berderetannya 3 huruf yang sama. Nah, kemudian setelah itu dibuang ya-nya. Kenapa dibuang tadi? Hanya ini. Bertemunya dua sukun di caranya, ya? Karena bertemunya dua sukun dan sukun. Nah, yang berhak dibuang huruf ilah atau huruf sahih? Huruf ilah, ya-nya dibuang. Ilah huruf ya alif huruf ilah. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mahfum salah ya. Nah, sekarang tinggal pembahasan untuk masalah bagaimana kalau alif. Nah, kalau alif nanti alifnya nggak boleh dibuang. Nah, itu bedanya. Tapi tetap mu'rab, alifnya nggak boleh dibuang. Kenapa nggak boleh dibuang? Karena nanti akan terjadi iltibas. Kita lihat. Nah, untuk masalah alifnya nggak berbuang. Contohnya tadhaban. Dua ini setelah ba ada alif kan penghalang berarti ini kan. Nah, ini ma'ruf. Nah, dibuang nunnya. Kenapa tadi? Likarahiyati tawalil amsal. Dibencinya, dikarenakan dibencinya apa? 3 huruf yang berderetan yang sama tadi itu. Nah, buang. Setelah dibuang tinggal seperti ini bacaannya. Itu gampang langsung ya. Apa nanti kamu? Tadhabanna. Ya enggak? Tadhabanna. Nah, ini padahal kalau kita perhatikan titik sakinan atau enggak? Hah? Itu sakinan enggak nih? Bertemu dua sukun enggak? Alif sukun, nun sukun. Kenapa kok nggak boleh dibuang ini? Kenapa nggak dibuang? Karena kalau antum buang nanti tersamarkan dengan yang mufrad. Tadhabanna, anta tadhabanna, kamu sungguh engkau akan pergi. Nah, ini coba dibuang sekarang, dibuang. Bacanya kemana nanti kalau dibuang? Sama nggak dibuang? Oleh karena itu nggak boleh dibuang karena nanti akan ada iltibas antara mufrad dengan musanna. Jadi tetap bacanya tadhabanna. I'rabnya bagaimana? Tadhabanna i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasib al jazim wa atrafnya thubutun al-mahdhufah. Nunnya dibuang, nunnya satu yang dibuang, alifnya enggak dibuang. Kalau tanya orang kenapa alifnya enggak dibuang? Kenapa? Kenapa tadi? Itu membedakan dengan yang beda. Caranya jawabnya kayak gitu caranya. Kenapa kok? Nah, barakallahu fiikum. Limadha nam la yajuzu hadfu al-alif fi hadzal mawdi'? Kenapa tidak boleh membuang alif di tempat ini? Barakallahu fiikum. Li husul iltibas bainal mufrad wal musanna. Karena terjadinya iltibas, kesamaran antara mufrad dan musanna, ya enggak? Coba kalau anda buang, nanti sama enggak bentuknya? Sama. Padahal itu mufrad, anta tadhabanna, padahal antuma tadhabanna. Kalau antuma tadhabanna sama berarti nanti. Apa belum ilahnya sebabnya? Nah, jadi dibuangnya nun kemudian 6 huruf setelahnya itu ketika wawu sama ya. Adapun alif enggak dibuang karena li husulil iltibas. Li husuli al-iltibas bainal mufrad wa musanna. Oh ya. Paham belum ini? Naam. Kalau udah paham, ya udah. Terakhir qala al-mu'allif rahmatullah hukmul harfi, hukum mengenai huruf. Hukum mengenai huruf. Hukumnya apa huruf itu? Wa ammal huruf
fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka semuanya mabni. Yang namanya mabni dari kalangan huruf itu tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Jadi nanti kalau ada i'rab misalkan dhahabtu atau dhahabtu minal baiti misalkan. Nah, min itu i'rabnya bagaimana min? Harfu jar mabniun ala sukun. Jangan dikatakan fi mahalli, jangan. La mahalla lahu minal i'rab. Semua huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Semua fi'il yang mabni tidak punya kedudukan dalam i'rab kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Itu walaupun mabni tapi punya kedudukan. Paham kaidahnya ya? Semua fi'il yang mabni itu tidak punya kedudukan dalam i'rab, baik fi'il madhi maupun fi'il amr, kecuali dua fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, maka kedua-duanya walaupun mabni dia punya kedudukan dalam i'rab. Mafhum? Naam. Adapun huruf semuanya mabni. Dalilnya mana? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Ulangi. Kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya, naam. Hukum asalnya daripada mabni itu apa? Mabni ala sukun, dan semua huruf berhak untuk dimabnikan. Jadi enggak ada harfu jar marfu'un khata', berarti enggak paham dia. Contohnya, barakallahu fikum al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu li Zaidin wal lam harfu jar marfu'un majrurun khata'. Terus bagaimana mabni? Kalau huruf itu mabni, enggak ada marfu' mansub majrur, itu enggak ada huruf mabni. Jadi nanti kalau surah Arab harfu jar marfu'un berarti dia belum paham. Harfu jar majrurun berarti belum paham. Paham maksudnya ya? Jadi kalau mabni. Nah, jadi tak ulangi lagi biar nanti enggak bingung. Kan ada isim kata kerja, kata benda. Kemudian ada fi'il yaitu kata kerja. Kemudian ada huruf kata sambung atau penyempurnaan itu istilahnya. Nah, menyempurnakan barakallahu fikum sebuah kalimat. Nah, sekarang kalau untuk masalah isim, hukum asalnya semuanya apa? Mu'rab, kecuali yang keluar dari asal. Seperti isim isyarah nanti akan kita lewati, isim mausul, isim syart, isim fi'il itu namanya mabni. Cuman keluar dari asal. Nah, yang fi'il bagaimana yang fi'il? Semua fi'il hukum asalnya mabni. Fi'il amr semuanya mabni, la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi semuanya mabni, la mahalla lahu minal i'rab. Nah, fi'il mudhari ini yang beda. Fi'il mudhari semuanya hukum asalnya adalah mu'rab karena serupa dengan isim, kecuali dua fi'il mudhari. Kecuali berapa? Apa itu? Kecuali dua fi'il mudhari itu apa? Yang dia itu mu'rab, yang dia itu mabni. Apa? Dan dua itu. Fi'il mudhari manakala bersama nun taukid nun inas walaupun dia mabni tapi punya kedudukan dalam i'rab. Paham ya? Walaupun dia mabni tapi punya kedudukan dalam i'rab. Jadi jangan sampai keliru ya. Contohnya biar nanti tambah jelas lagi, contohnya seperti ini. Nah, jadi jangan sampai lama i'rab, tapi dilihat. Kalau misalkan ada penasab misalkan. Lan tadhabanna. Ini penasab bukan ini? Nanti kita lewatin ini penasab. Lan tadhabanna, lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabni as-sukun la mahalla min i'rab itu. Kemudian tadhabanna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathi litisalihi bi nuni taukid. Mabniun 'ala al-fathi litisalihi bi nuni taukid. Mabniun la mahalla min i'rab atau fi mahalli nasbin? Fi mahalli nasbin. Karena dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid itu walaupun mabni punya mahal, punya kedudukan dalam i'rab. Fi mahalli nasbin mansubun bil lan. Dah itu caranya. Janganlah mulai i'rab, jangan. Paham ya? Dilihat dulu kalau dia itu fi'il mudhari'nya itu bersama nun taukid dan nisbah mesti punya mahal. Dilihat sebelumnya ada lan atau enggak, ada penjazman atau enggak. Karena enggak akan berubah dia. Lam tadhabanna. Tadhabanna fi'il mudhari'un mabniun 'ala al-fath litisalihi min nun at-taukid fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin majzumun bil lam. Itu caranya. Dia majzum ya. Barakallahu fikum. Maksudnya fi mahalli jazmin majzum bil lam. Aula ini caranya. Barakallahu fikum. Nun taukid apa harfun? Nun taukid adalah harfun mabnil fathi la mahalla minal
i'rab. Kalau huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Huruf semuanya apa? Mabni. Dalilnya tadi itu. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Sudah pernah kita lewati dalam jurumiyah itu. Setiap huruf berhak untuk dimabnikan dan hukum asal mabni ala sukun. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya antara nun taukid dan nun niswah? Ma huwal farqu baina nun taukid wan niswah? Hal hunaka farqun bainahuma aw la? Apa bedanya antara nun taukid dan nun niswah? Apakah di sana ada bedanya antara keduanya ataukah tidak? Al-jawab na'am. Jawabannya na'am. Hunaka farqun bainahuma. Al-farqu bainahuma barakallahu fikum, perbedaan antara keduanya, anna nun at-taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wa amma nunu al-inas, na'am barakallahu fikum, fahiya ismun min asma'idz dhamair. Ismun na'am min asma'idz dhamair mabniun ala al-fathi fi mahall raf'in fa'il. Bedanya. Nun taukid ini kan, kita coba biar nanti enggak bingung. Nah. Lan tadhabna, lan tadhabna, perhatikan baik-baik. Nun di sini nun apa ini? Nun inas. Apakah ada bedanya antara nun inas dan nun taukid? Kita katakan na'am. Bedanya apa? Kalau nun taukid ini adalah harfun. Paham ya? Tapi kalau nun inas ini adalah ismun dhamir dia, ismun dhamir. Paham ya? Dhamir kan isim. Nah, ya, nun inas punya kedudukan dalam i'rab fi mahall raf'in sebagai fa'il atau naibul fa'il sesuai dengan dilihat dari siaknya. Paham ya? Nah, kalau ini harfun la mahalla min i'rab. Nah, barakallahu fikum. Idzan al-farqu bainahuma barakallahu fikum farqun yasirun basitun sahlun. Perbedaan yang sangat mudah dan ringan sekali. Yaitu barakallahu fikum al-farqu bainahuma anna nun at-taukid harfun mabniun 'ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Perbedaannya bahwasanya nun taukid itulah huruf yang dia mabni 'alal fathi, tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Paham? Naam. Amma nuna inas atau nuna an-nisbah, adapun nun inas atau nun nisbah, naam fahiya apa? Fahiya ismun aw dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahall raf'in fa'il. Selesai urusan. Paham ya? Nah, berarti sudah kita selesaikan hukum mengenai isim, fi'il dan huruf. Adapun besok masuk pada tanda-tanda i'rab yang semuanya nanti di ujung-ujungnya ketemu di situ. Jadi bab ma'rifatul alamatul i'rab itu menguatkan kembali maklumat yang sudah antum pelajari. Isim mufrad dirafa dengan apa? Ini. I'rab nasab dengan apa? Ini. Dijar dengan apa? Seperti itu. Yang sudah kami sebutkan atau sudah kami sebarkan selembarannya itu ya. Tinggal diulang kembali, dimutkinkan. Selembaran satu lembar dulu itu masalah apa? Hukum-hukum i'rab itu kan. Nah, barakallahu fikum. Isim musanna rafa dengan apa? Nasab dengan apa? Jar dengan apa? Nah, itu harus cepat gerakannya. Paham ya? Nah, gerakannya cepat. Set itu. Paham ya? Karena apa? Karena itu nanti ujung-ujung ke sini semuanya. Nah, kalau itu nggak bisa bingung gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti difokuskan lagi. Nah, barakallahu fikum untuk masalah antum biar mudah bisa meng'irab, karena kadang anak i'rab kadang enggak ya, karena memang waktunya sangat mepet sekali. Yang jelas antum bisa lihat i'rabnya di bawah-bawahnya banyak sekali i'rabnya itu. Dalam artian antum murajaah dilihat sendiri, dibaca sendiri. Paham ya? Cuman yang belum sempurnakan i'rabnya. Apa maksudnya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.